Eh, Jawa bintu Tarim. Jawa ini putrinya Tarim. Artinya apa? Tarim ini sangat cinta dengan Jawa seperti ibu dengan ayah dengan putrinya. Kan gitu. Orang tua dengan putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu menghampiri para pemirsa sekalian dengan kajian-kajian yang sangat menarik. Dan malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini kayaknya kita masih menyambung tema-tema yang lalu, terutama soal orang-orang Jawa dari keturunan Prabu Aji Soko dari keturunan Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil dari keturunan Nabi Ismail. Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi untuk para pemirsa yang ingin tahu video-video yang kemarin bisa klik yang belakangan supaya tidak bingung. Nah, untuk kali ini ada yang perlu saya tanyakan ini Ustadz Ali ya, dimana ada seseorang yang pernah klaim bahwasanya orang Jawa ya, atau Pulau Jawa ya, orang-orang Jawa ya, orang Jawa itu katanya bintu Tarim. Bintu Tarim itu apa ya? Ini saya mau bertanya langsung aja dengan Ustadz Ali. Silakan Ustadz Ali. Baik Pak Edi, pembahasan kita pada malam hari ini memang masih melanjutkan tema yang pernah kita diskusikan pada 2 pekan yang lalu. Tapi tema kali ini nanti lebih banyak fokus pada pembahasan Prabu Sarkil. Namun sebelum itu, Pak Edi mempertanyakan kepada saya, ada statement, ada klaim yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan tokoh figur di negeri ini yang menyatakan bahwa Pulau Jawa itu bintu Tarim. Kalau dikatakan bahwa Pulau Jawa itu bintu Tarim, itu sebetulnya bahasa yang perlu dicermati secara kritis. Apa maksud dari pernyataan itu? Tentu saja ini menarik untuk dikaji dalam konteks studi analisis. Jadi untuk berkaitan dengan persoalan analisa ini perlu kita cermati maksud dari pernyataan tersebut. Kalau kita paham istilah bahasa Arab yang dipakai dengan sebutan bintu Tarim, itu arti harfiahnya bahwa Pulau Jawa itu anak perempuan Tarim. Anak perempuan. Itu secara harfiah, ya. Kalau disebut sebagai anak perempuan Tarim, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah bintu Tarim, berarti ini sebetulnya istilah yang merendahkan. Kenapa saya sebut merendahkan? Seakan-akan Pulau Jawa itu sesuatu yang berada dalam kekuasaan dari Tarim itu sendiri, bagian dari Tarim itu sendiri, bukan sesuatu yang sejajar, bukan sesuatu yang elegan, sama, tetapi berada dalam bawahan Tarim. Karena istilahnya perempuan. Karena anak perempuan, namanya anak itu kan sebetulnya di bawah kekuasaan orang tua. Kalau di bawah kekuasaan orang tua, posisinya berada di bawah. Apalagi perempuan ya. Apalagi sebagai anak perempuan Tarim. Dalam konteks ini anak perempuan itu sebetulnya levelnya berada di bawah posisi anak laki-laki. Dan itu saya kira dalam idiom bahasa Arab sudah paham itu semua. Nah, masalahnya kalau kita kaji dari sisi fakta dokumen, justru sebaliknya. Tidak seperti yang dikatakan dalam konteks bahasa Arab yang tadi menyebut Pulau Jawa sebagai bintu Tarim, anak perempuan Tarim. Kalau kita pernah bahas kemarin bahwa istilah Jawa Dwipa atau Yawa Dwipa itu sudah termaktub di dalam kitab yang namanya teks Ramayana yang ditulis oleh Walmiki, seorang pujangga besar dari India, yang beliau tulis karya itu pada tahun 130 Masehi. Dan di dalam teks Kiskindakanda
teks yang termaktub dalam bagian dari kitab Ramayana, itu ada statement yang jelas menyebutkan nama Pulau Jawa pada abad ke-2 Masehi. Tepatnya tahun 130 Masehi. Apa yang tertulis dalam teks Kiskindakanda itu, Kiskindakanda menyebutkan Ya Navanto Yawa Dwipam Sapta Rajyo Pasobitam. Kalau diterjemahkan, saya kira Pak Edi sudah ingat apa yang pernah saya sebutkan kemarin. Yat Navanto Yawa Dwipam. Jelajahilah secara sungguh-sungguh Pulau Jawa. Sapta Rajyo Pasobitam. Kamu akan menemukan 7 kerajaan besar di sana. Itu tahun 130 Itu tahun 130 Masehi sudah ada pernyataan 7 kerajaan demikian. besar ya. Berarti di Pulau Jawa itu pada abad kedua sudah dikenal sebagai pulau yang memiliki peradaban besar karena ada 7 kerajaan besar di kawasan pulau yang disebut Pulau Jawa itu. Yang dalam bahasa Sangsekerta disapa dengan sebutan Yawa Dwipam. Itu abad kedua Masehi. Dan di dalam map atau peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, beliau menulis buku yang disebut Geographia, itu tahun 150 Masehi. Sezaman dengan karya Walmiki dalam bahasa Sangsekerta. Hanya saja Claudius Ptolemy menulis dalam bahasa Yunani dan juga dalam konteks bahasa Latin. Makanya di dalam peta yang beliau tulis, beliau juga menyebutkan kawasan yang disebut Yabadiu. Yabadiu itu merupakan pelafalan versi Yunani dari istilah bahasa Sangsekerta atau bahasa Sanskrit dari istilah Yawa Dwipa. Ingat, kalau kita belajar filologi atau belajar linguistik atau belajar studi kebahasaan, bahasa Yunani itu tidak mengenal huruf Y. Oh, Y nggak ada. Y tidak muncul dalam aksara Yunani. Maka aksara Yunani digeser menjadi huruf kalau bahasa kita I dan U dibaca IU. Sama seperti kalau kita menulis nama Yosef, itu tulisannya Iosef. Iosef. Yesus, Y tidak ada. Yesus. Oh ya, EO ya. Jadi ditulis bukan huruf Y, tapi huruf I dan O atau I dan U. Oh ya, Yesus. Kemudian kalau tadi bahasa Sangsekerta menyebut dengan sebutan Yawa Dwipa, maka Yawa menjadi Iaba. Dan itu fakta real dalam bahasa Yunani. Sehingga kata Yawa Dwipa dilafalkan Yaba Diu. Oh iya, jadi Yaba Diu ya. Itulah sebabnya kita bisa cross check, kita validasi data yang tertulis dalam tulisan bahasa Yunani karya Claudius Ptolemy dengan tulisan Walmiki dalam bahasa Sangsekerta itu satu zaman. Dan mengenal kawasan yang disebut Pulau Jawa. Dan di situ sudah ada yang namanya peradaban besar, bahkan disebutkan 7 kerajaan besar. Berarti abad kedua sudah sangat dikenal kawasan itu dalam khasanah kesastraan dari tradisi Imperium Romawi. Pertanyaannya, kalau ada seseorang yang mengklaim bahwa Pulau Jawa itu Bintu Tarim, berarti mereka ini miskin literasi. Tidak paham mengenai data. Tidak bisa menunjukkan bukti. Seakan-akan Pulau Jawa itu di bawah dari Tarim. Dan itu saya kira perlu diluruskan. Supaya tidak ada klaim yang tidak berdasar pada fakta ataupun data. Sebagai orang Jawa seharusnya bisa paham persoalan ini, bisa di cross check dengan data-data lintas bahasa, bahkan lintas tradisi. Tradisi Arya itu tradisi besar. Tradisi Romawi itu tradisi besar.
dan semua dokumen ditulis dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Yunani, itu ditulis pada masa-masa yang paling awal. Bahkan sebelum tulisan Arab terdokumentasi dalam kitab, mereka sudah mendokumentasikannya. 130 Masehi ya. Padahal kalau kita bertanya, apa bukti tulisan bahasa Arab yang terdokumentasi dalam bentuk manuskrip baru muncul di era Islam? Sebelum era pra-Islam, maksudnya sebelum Islam datang, dokumen dalam bentuk manuskrip tidak ada sama sekali. Nihil. Iya, iya. Berarti sebagai orang Jawa paham persoalan ini. Oke. Yang kedua, kalau dikatakan Pulau Jawa itu disebut Bintu Tarim, mereka yang mengklaim itu, atau mereka yang sepaham dengan klaim itu, mereka hanya bisa mengerti teks yang ditulis dalam bahasa Arab. Tulisan Arab, bahasa Arab. Mereka sangat tidak mungkin mengerti tulisan pegon. Apa itu tulisan pegon? Tulisan yang ditulis dalam bahasa Jawa, tapi hurufnya Arab. Mereka tidak paham itu. Yang kedua, mereka juga tidak paham tulisan yang disebut Honocoroko. Bahasa Jawa, hurufnya Jawa. Tapi sebaliknya, kalau kita bertanya, apakah para pujangga Jawa, orang-orang Jawa, mereka bisa bahasa Arab? Mereka apakah bisa menulis dengan huruf Arab? Jawabannya, iya. Mereka bisa menulis huruf Arab, mereka bisa berbahasa Arab, dan ada peninggalannya dalam tulisan Arab dan huruf Arab. Ada peninggalannya. Bahkan bukan hanya itu. Sekaligus mereka menulis dengan huruf Arab, tapi bahasanya Jawa. Huruf Arab bahasa Jawa. Yang disebut dengan huruf pegon. Iya. Bahkan juga menulis dengan huruf Honocoroko, bahasanya Jawa, dan itu termaktub dalam satu kitab. Pak Edi mau bukti? Itu karangan siapa? Saya tunjukkan nanti. Iya. Pak Edi penasaran? Penasaran. Pak Edi tahu, ini adalah dokumen Iya. yang tentu saja ini membuat orang semakin paham bahwa tradisi Jawa itu betul-betul terkonfirmasi. Tidak salah bila Walmiki mengatakan bahwa Yatnavanto Yawadwipam Saptarajyo Pasobitam. Artinya jelas, di Pulau Jawa ini sudah ada peradaban. Berdiri 7 kerajaan besar. Ada 7 kerajaan besar di sana. Dan ditulis dokumen eksternal, yakni tradisi Hindu ya. Hindu. Dan itu ditulis dalam bahasa Sanskerta oleh Walmiki. Bahkan kalau kita konfirmasi, tradisi Jawa itu atau kebudayaan Jawa, khususnya tradisi tulis, itu berkembang terus sampai pada akhirnya menunjukkan kegagahannya dalam konteks literasi itu. Saya tunjukkan sekarang. Wah, ini buku sangat lama ini. Iya, tidak mungkin itu ditulis pada masa sekarang. Ini masa yang sangat awal, masa yang sangat Ini lama. harus hati-hati ini. Kalau Pak Edi lihat ini, ya, teksnya jelas, tidak ditulis dengan huruf Arab. Tidak ditulis dengan bahasa Arab. Ya kan? Semuanya ini ditulis dengan huruf Jawa. Jawa. Ditulis dalam konteks bahasa Jawa. Ini baru satu contoh ya yang saya tunjukkan kepada Pak Edi dan sekaligus kepada pemirsa. Inilah fakta yang kita sebut dengan istilah manuskrip. Manuskrip-manuskrip seperti ini dalam catatan penelitian Profesor Peter Carey itu justru dijarah oleh Belanda, seorang yang bernama Raffles. Ketika menjarah kerajaan atau Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ribuan manuskrip dijarah dan dibawa ke Eropa, tapi di tengah jalan ketika dibawa kapal, kapal itu tenggelam. Sehingga manuskrip yang kita punya hancur dan tidak tersisa. Sebagian kecil yang bisa terselamatkan ya. dan sampai sekarang dapat kita akses di British Library di Inggris. Inggris ya. Di Inggris. Jadi ini salah satu contoh yang masih dapat kita akses dalam tulisan Honocoroko bahasa Jawa. Nah, contoh yang kedua ini lebih mengagetkan kita.
Wah. Satu kitab ini ditulis dalam 3 tulisan. Bayangkan, satu dokumen ini ditulis dalam 3 bentuk tulisan. Pertama, ditulis dengan huruf Arab, bahasa Arab. Kedua, ditulis dengan huruf Arab, bahasa Jawa, yang dikenal dengan sebutan pegon. Ketiga, ditulis dengan bahasa Jawa, huruf Honocoroko. Berarti penulisnya ini mahir dalam 3 bentuk tulisan. Dan 3 Orang Arab sendiri, mereka paling banter hanya bisa bahasa Arab dan tulisan Arab. Tapi orang Jawa menguasai 3 bentuk tulisan. Tulisan bahasa ya. Buktinya apa? Sekarang kita tunjukkan. Ini tua sekali ini. Ini yang tulisan besar-besar, ya. Ini yang disebut bahasa Arab, tulisan Arab, aksaranya Arab. Kita bisa baca ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulihi Muhammad wa alihi ajmain. Kalau kita lihat di sini, yang lapis kedua, ya, ini tulisannya Arab, tapi bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasanya Jawa. Perhatikan di sini. Ketika dalam teks bahasa Arab disebut Alhamdulillah, di sini disebutkan utawi sakabehe puji ya dateng Allah Rabbul Alamin. Di sini disebutkan pangerane ngalam kabeh. Itu tulisan Arab bahasa Jawa ya? Tulisan Arab, bahasanya Jawa. Ini kalau misalnya kitab ini dihaturkan, ditunjukkan kepada orang Yaman, kepada orang Tarim, mereka tidak mungkin bisa baca ini. Inilah kehebatan orang Jawa. Perhatikan, di sini bahasanya Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Arab bisa baca, orang Jawa juga bisa baca. Orang Arab bisa tulis, orang Jawa juga bisa tulis. Tulisannya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang Jawa menulis huruf Arab, bahasanya Jawa, tulisannya seperti ini. Utawi sakabehe puji. Ya kan? Iyo dateng Allah pangerane ngalam kabeh. Kemudian di sini ala rasulihi ing atase disebutkan ya, ing atase utusaning Allah. Utusaning Allah berarti rasulihi. Maksudnya rasulnya. Bahasa Jawanya utusaning Allah. Siapa itu? Muhammad. Nabi Muhammad arane wa alihi ajmain lan kadang wargane iyo sakabehe. Ini bahasa Jawa, huruf Arab. Sudah berapa bahasa? Dua bahasa. Ini orang Jawa menguasai, Pak Edi. Ini ditulis tahun berapa? Tidak ada penjelasan di sini. Tapi sangat tua sekali. Dan ini ditulis manuskrip yang berupa deluang. Ini tulisan tangan ini ya? Iya, tidak mungkin ini tulisan cetakan, tidak mungkin. Dan tulisan seperti ini itu memang merupakan tradisi besar dalam konteks kesastraan Jawa. Maksudnya tradisi tulis dalam budaya Jawa itu begitu luas, begitu kompleks. Ini baru 2 contoh. Masih ada satu lagi, huruf Jawa, bahasa Jawa. Saya tunjukkan ya. Di sini ada contoh. Pedi lihat, ini kan huruf Jawa. Bahasa Jawa. Ini huruf Jawa, bahasa Jawa. Perhatikan, dalam satu lembar saja ini ada bahasa Jawa, huruf Jawa. Ada bahasa Arab, huruf Arab. Ada bahasa Jawa, huruf Arab. Sudah 3 bentuk tulisan. Inilah dahsyatnya tulisan
yang termaktub dalam dokumen-dokumen tradisi Jawa. Dan ini tidak dimiliki dalam tradisi Arab. Iya. Jadi kalau begitu, Pak Edi bangga nggak menjadi orang Jawa? Harus bangga. Oh, bangga Ternyata kita keberadaannya sudah ada di tahun 130 Masehi. Itulah sebabnya, tadi saya sudah berkali-kali mengatakan, Pulau Jawa itu sudah dikenal dalam dua tradisi besar, yakni tradisi Romawi, juga tradisi Arya. Yang dimaksud adalah tradisi Hindu. Dan itu ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nah, itulah yang bisa kita validasi berdasarkan dokumen. Ya. Nah, sekarang kalau kita memahami begini, seharusnya orang Jawa itu melestarikan tradisi seperti yang tadi saya jelaskan. Mereka harus paham bahasa Arab, tulisan Arab. Yang kedua, mereka harus paham bahasa Jawa, bacaannya Arab yang dikenal dengan sebutan pegon, itu harus juga dilestarikan. Yang ketiga, mereka juga harus paham tulisan Honocoroko, bahasanya Jawa. Ketiganya, bentuk tulisan ini adalah warisan leluhur kita. Dan mereka itu sangat mahir dalam tiga bentuk tulisan ini. Orang Arab sendiri tidak paham seperti ini. Mereka hanya bisa menguasai bahasa Arab dan tulisan Arab. Selesai. Tidak ada lebihnya. Lalu di mana kebanggaan kita sebagai orang Nusantara? Di mana kebanggaan kita sebagai orang Jawa? Jawa ya, yang dimaksud adalah Jawa yang tidak dipisahkan dari tradisi Islam. Bukan Jawa dalam konteks yang bertabrakan dengan tradisi Islam. Karena dikenal katanya orang Jawa itu masih menyembah batu. Nah, itulah sebabnya. Seakan-akan orang Jawa itu tidak mengenal tauhid sebelum adanya orang-orang datang ke Jawa mengenalkan ajaran Islam. Dianggapnya sebagai penyembah berhala, penyembah batu, dan sebagainya. Ini adalah cara berpikir yang sangat jungkir balik. Dengan data seperti ini, siapapun yang mendengar acara kita semakin tersadarkan dan tercerahkan bahwa tradisi Jawa yang Islami itu mengenal tiga bentuk tulisan. Dan itu melebihi dari tradisi Arab yang Islam yang kita kenal di Timur Tengah sendiri. Dan ini kalau kita kembalikan ke Prabu Sarkil yang keturunan Nabi Ismail, apa ada hubungannya ini ya? Nah, sekarang Pak Edi penasaran tidak? Sebetulnya nama Sarkil itu nama Sarkil adakah kaitan dengan tradisi Arab itu sendiri? Iya, nama Sarkil. Atau justru tidak ada kaitan? Ini penting untuk dicermati. Dan kita menggunakan kajian filologi sebagai pisau untuk menganalisisnya. Oke, sekarang coba Pak Edi cermati dulu teks yang termaktub di dalam Sefer Bereshit, Kitab Kejadian. Yang versi bahasa Indonesia ya. Kitab Kejadian, versi bahasa Indonesia, pasal yang ke-25, ayat yang ke-13, dan seterusnya. Tolong dibaca Pak Edi. Inilah anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Israel. Ismail. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Oke. Sekarang perhatikan Pak Edi. Teks ini memberikan informasi kepada kita. Ada dua nama yang dicantumkan, yang di dalam nama itu muncul sebutan Tuhan. Di dalam nama tersebut. Pertama, nama Ismael. Kedua, Adbeel. Ya. Jadi yang pertama ada nama Ismael. Yang kedua ada nama Adbeel. Perhatikan. Ini cara kita untuk menganalisa data. Pertanyaannya sekarang, Pak Edi paham tidak? Dari mana asal-usul istilah nama
Ismail dan Adbeel. Asal-usulnya. Itu asal-usulnya harus dicari dari tradisi Ibrani ataupun dari tradisi Arab. Maksudnya ini adalah studi kajian bahasa Semitik, bahasa Timur Tengah. Itulah sebabnya kalau bahasa Arabnya kita mengenal Ismail, yang kedua mengenal istilah Adbeel. Kalau bahasa Ibraninya disebut dengan sebutan Yishmael Pakai Y. dan Adbeel. Ya. Kalau kita paham makna Ismail atau Yishmael, itu arti harfiahnya dia telah mendengar. Siapa yang telah mendengar? Tuhan. El atau Il itu Tuhan. Ya. El bahasa Ibrani, Il bahasa Arab, yang arti harfiahnya Tuhan. Dan para ahli yang memahami kajian kebahasaan, bahasa-bahasa Semitik, El itu bisa jadi potongan dari kata Eloah. Elohim. Sedangkan kata Il itu potongan dari kata ilah. Oh, ilah. Itulah sebabnya ilah maupun Eloah itu bermakna Tuhan. Sama. Ya. Ketika menjadi nama, maka di situ bermakna sesuai dengan konteksnya. Kalau Yishmael berarti dia Tuhan telah mendengar. Termasuk juga Ismail. Yang dalam versi bahasa Jawa tertulis dengan sebutan Ismangil. Ada NG-nya ya. Tapi di situ ada penanda, Pak Edi. Penandanya apa? Il. Iya, ada ilnya tetap. Jadi Ismangil. Bagian akhir masih teridentifikasi bahwa itu adalah penentu dari nama Tuhan. Yang arti harfiahnya sama. Maksudnya Tuhan telah mendengar. Jadi itu sebetulnya bagian dari tradisi Arab yang sudah mengalami proses penjawaan. Nah sekarang, bagaimana dengan nama Sarkil? Iya, Sarkil. Ada ilnya Apakah ini. Pak ini penasaran nggak dengan itu? Iya. Iya kan? Iya. Sebetulnya ini kalau dikaji dari sisi filologi itu sangat-sangat mencerdaskan kita. Artinya, ini adalah tokoh yang benar-benar tokoh historis. Bukan tokoh rekaan. Bukan tokoh yang merupakan tokoh fiktif. Karangan ya. Tokoh karangan bebas. Bukan. Masalahnya, orang yang tidak paham kajian filologi langsung mengatakan Sarkil itu adalah tokoh rekaan, itu bahasa Jawa yang diada-adakan. Bahasa Jawa yang dikreasi dalam konteks dongeng. Iya. Padahal seharusnya itu bisa dicermati dari kajian filologi. Pertanyaannya sekarang, Sarkil itu dari kata apa? Iya, Sarkil. Ya kan? Nah, sekarang kita analisa dulu. Oke, analisa dulu. Kalau kita baca karya yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, ya, kita kan kemarin bahas toh mengenai hal ini. Kalau kita baca di sini ada penegasan yang jelas apa profesi dari Prabu Sarkil dan posisinya sebagai apa. Oke, kita lihat di sini pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima. Di sini kan disebutkan Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ismangil. Ini penanda Pak Edi. Dalam teks bahasa Jawa, itu kalau sesuatu nama ditulis dengan huruf yang sangat khas, ya, tidak seperti pada umumnya tulisan huruf Honocoroko yang umum, berarti nama itu adalah nama asing yang mengalami proses penjawaan. Makanya di sini tertulis Ismangil, I-nya pakai huruf seperti ini, bukan huruf Ho. Oke? Ini cara kita mendeteksi
bahwa itu sebetulnya bukan asli Jawa, Dijauhkan. tapi nama asing yang mengalami proses penjawaan. Yang kedua, di sini ada penegasan, saya baca ulang lagi ya. Sang Prabu Sarkil Wahu terahipun Kanjeng Nabi Ismail. Kemudian pakarmanipun tahu maksudnya? Tidak saya. Profesinya. Oh, profesinya. Hah? Pakeranipun. Pakarmanipun alampah dagang. Berdagang. Berarti profesinya sebagai seorang pedagang. Jadi di sini sudah menyebutkan dua tanda. Pertama, dia disebut sebagai prabu, berarti dia seorang raja. Kedua, dia punya profesi. Sebagai apa? Pedagang. Dan terahipun itu kan keturunan. Dan terahipun berarti Keturunan. dia ada Darah. hubungan darah. Dengan siapa? Ismail. Nabi Ismail. Nah, bahkan di sini ditulis Ratu Alit. Apa itu Ratu Alit? Raja kecil. Raja kecil berarti ini bukan orang sembarangan, tapi dia sebagai Penguasa, orang ya? besar, penguasa setempat lah, ya. yang berkarya dan sekaligus bertahta di kawasan yang disebut Najran. Kemarin kita sudah sebutkan dalam peta itu ternyata muncul kota yang dikenal Najran. dengan sebutan Negran. Ya. Nah, masalahnya kembali pada pertanyaan saya tadi, apakah Sarkil itu asli bahasa Jawa atau bukan? Saya punya pemahaman dengan kajian filologi, ternyata itu bukan asli bahasa Jawa. Sarkil. Karena memang ini disertai dengan bukti bahwa beliau itu berkedudukan, bertahta di kawasan Najran. Sedangkan Najran itu kan wilayah semenanjung Arabia, ya kan? Dan memang itu berasal dari bahasa Arab. Sarkil itu dari bahasa Arab. Sama dengan Ismail itu dari bahasa Arab. Ismail, il. Sarkil itu dari kata syarq dan il. Syarq itu artinya timur, il itu Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan yang bertahta di kawasan timur atau Tuhan orang kaum timur. Orang Arab itu. Arti harfiahnya. Jadi kalau disebutkan Sarkil, syarq dan il, syarq itu artinya timur. Makanya kalau bahasa Arab menyebutkan minal masyriq ilal maghrib, dari timur menuju ke barat. Ya kan? Minal masyriq, masyriq itu artinya timur. Ilal maghrib hingga ke barat. Dan kata masyriq dari kata syarq. Syarq itu artinya timur. Sedangkan il itu artinya Tuhan. Jadi Tuhan yang bertahta di kawasan timur. Itu arti harfiahnya. Negara mana? Arab. Ya tidak ada penjelasan, itu istilah saja. Cuma kalau dikaitkan dengan konteks di mana beliau berasal, dari kawasan semenanjung Arabia. Ya. Dan beliau punya putri yang namanya Dewi Saka. Dan Dewi Saka itu nanti menikah dengan seorang pria dari Hindi. Dan nanti punya anak yang disebut Aji Saka. Dan kemudian migrasi ke wilayah Pulau Jawa. Oh, Aji Saka itu. Iya, dari situlah nanti kita paham. Nah, ternyata kalau kita mengkajinya secara detail, ya, bahwa ini bukan tokoh rekaan, tapi tokoh sebetulnya yang bisa dicermati dari kajian kebahasaan atau kajian filologi, kita bisa ambil contoh lain, misalnya peta yang tertulis dalam tulisan Claudius Ptolemy. Coba dicek Pak Edi. Oke, terus ke arah utara. Oke, stop. Agak diperbesar. Oke. Nah, stop di sini ya. Perhatikan,
mulai dari bawah ini. Tolong dicermati Pak Edi. Ke atas. Oke, stop. Dicermati aja. Di sini ada kota Makoraba yang para ahli sendiri mengidentifikasi ini adalah kota Makkah yang kita kenal sekarang. Karena kata Makoraba itu dari dua kata, dari kata Makkah Raba. Dan kata Makkah Raba itu arti harfiahnya kota Mekah yang agung. Makanya disebut Makkah the Great, kota Mekah yang agung. Maka dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin disapa dengan sebutan Makoraba. Nama kawasan ini sebanding dengan teks yang termaktub dalam kitab Targum. Kitab Targum menyebut tanah India itu dengan sebutan Hindea Rabah. Kalau kita baca dalam teks Targum yang ditulis pada abad ke-5 Masehi, atau yang kitab Targum Yonatan ya, yang kita kenal dengan sebutan Targum Yonatan, itu abad kedua. Para ahli ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan abad kedua atau selesai ditulis abad ke-5. Tapi kalau kita cermati itu era sebelum Islam. Oke? Di situ juga tertulis atau tercantum istilah Hindea Rabah, yang arti harfiahnya kawasan India yang besar, kawasan India yang agung. Ketika menyebut kawasan itu, jadi sebanding dengan istilah Makoraba. Oke, ke arah utara kita menemukan satu kawasan yang dikenal dengan sebutan Latripa atau Yatripa. Dan dalam teks Quran disapa dengan sebutan Yathrib, yang kita kenal sekarang dengan sebutan kota Madinah. Kemudian ke arah utara lagi kita mengenal kota yang disebut Negran. Kawasan kota metropolis yang disebut Negran. Dan dari kawasan inilah ya yang kita kemudian kenal dalam tulisan Raden Ngabei Ronggowarsito, yang beliau itu lahir tahun 1802 Masehi, meninggal tahun 1873 Masehi, berarti itu sezaman dengan peristiwa Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Perang besar yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Kan perang itu terjadi pada tahun 1825 Masehi, berakhir tahun 1830 Masehi. Berarti satu era. Di situ menyebutkan nama Najran di dalam teks ini. Serat Paramayoga. Kan tadi saya baca itu. Najran. Ternyata tervalidasi di sini ada kawasan yang disebut Negran. Kemudian ke atas lagi kita mengenal istilah Sarakeni. Perhatikan tuh. Ya kan? Dari mana istilah ini? Apakah ini merupakan istilah yang direkayasa? Apakah ini merupakan istilah yang baru muncul pada konteks abad ke-20 Masehi? Atau abad 19 Masehi? Atau justru tervalidasi dengan dokumen yang lebih awal? Dan kita temukan dalam dokumen yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Ini tahun 150 Masehi ya. Tapi sebetulnya ini dokumen yang lebih awal lagi masih ada Pak Edi. Masih ada. Cuma kita menyuguhkan data ini saja sudah cukup. Ada nama Sarakeni. Pertanyaannya sekarang, ini dari istilah apa? Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk membaca tulisan yang ditulis oleh Profesor Mun Insiri. Ya. Profesor Mun Insiri dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi Islam Historis, Pergumulan Kesarjanaan Mutakhir, ya. Di halaman yang ke berapa ini? Halaman yang ke-304. Beliau menyebutkan demikian. Kata Saracen digunakan oleh orang-orang Kristen saat itu untuk merujuk kepada suku-suku Arab. Beliau menyatakan demikian. Etimologi dan asal-usul kata Saracen, kalau di situ tertulis Sarakeni. Ya, Sarakeni. Kalau dalam versi bahasa Indonesia disebut dengan istilah Saracen. Saya ulangi lagi. Etimologi itu asal-usul. Asal-usul kata. Etimologi dan asal-usul kata Saracen masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana modern. Berarti beliau menjelaskan ada perdebatan di antara para ahli
untuk mengidentifikasi asal-usul kata Sarakeni atau Sarasen. Kemudian beliau menjelaskan, menurut salah satu pendapat, ya, beliau mengatakan, ada salah satu pendapat, meskipun beliau tidak mengutip langsung, siapa, pendapat siapa, buku apa, judulnya apa, terbitan tahun berapa, tidak ada penjelasan di sini. Beliau hanya mengatakan, menurut salah satu pendapat. Jadi ini bukan pendapatnya Profesor Muin Insiri, tapi pendapat yang tidak dicantumkan secara secara jelas di sini. Sumbernya dari mana? Tapi yang jelas di sini kita mengerti salah satu pendapat itu. Apa pendapat yang dikutip oleh Profesor Muin Insiri? Kata Sarasen, kata itu diadopsi dari bahasa Arab dari kata sarokun, yang arti harfiahnya para pencuri. Para pencuri. Merujuk kepada orang-orang Arab yang nomadik. Jadi tidak kalau tetap, kita baca tulisan Profesor Muin Insiri, beliau entah secara sengaja mengutip satu pendapat itu, beliau setuju atau tidak, kita nggak tahu. Tapi ditampilkan dalam bukunya. Iya. Berasal dari kata sarrokun. Pencuri. Kalau sarrokun arti harfiahnya pencuri atau perampok. Tapi dalam konteks ini, apakah didukung dengan data yang kuat? Tidak. Itulah yang kemudian saya bantah dalam tulisan saya di buku ini. Soalnya katanya. Jadi saya bantah tulisan beliau itu di buku ini. Judulnya Dialog Keagamaan Islam dan Kristen, Studi Filologi Kitab Suci Rumpun Semitik. Di buku saya pada halaman yang ke-76, itu saya memberikan argumentasi begini. Saya sebutkan demikian. Berdasarkan kajian manuskrip Arab Kristen, kita tidak menemukan satupun bukti teks terkait penanda identitas kaum Ismail kecuali hanya bentuk Arabisasi dari istilah khas Yunani yang ortografinya tertulis Sarayin. Tidak tertulis sarrokun. Tidak ada satupun dokumen berbahasa Arab dari tradisi Kristen yang menyebut dengan sebutan sarrokun. Kalau seandainya pendapat itu benar, pasti tervalidasi dengan dokumen Kristen bahasa Arab yang tertulis sarrokun, yang bermakna pencuri. Para pencuri. Faktanya tidak ada. Tapi ternyata tidak pernah ada. Justru tertulis Saroyin, bukan sarrokun. Artinya? Saya tidak menjelaskan ya. Tapi kalau diterjemahkan itu keturunan yang dinisbatkan pada nama Sarah. Oh iya. Dan bukan juga tertulis sarrokun. Jadi tidak ada tulisan yang disebut sarrokun ataupun sarkiin. Tidak ada tertulis kayak begitu. Yang makna hal ini tidak bisa divalidasi dalam dokumen Arab Kristen. Kalau Sarakeni terdokumen ya? Kalau Sarakeni terdokumen. Tapi pendapat yang dikutip oleh Profesor Muin Insiri tidak tervalidasi. Sarokun tadi. Kalau dari kata sarokun. Pendapat yang kedua, ada yang ditulis oleh Andrew Loud yang mengatakan bahwa ini seorang sarjana revisionis. Bisa jadi kata Sarakeni itu berasal dari kata Sarakiyin. Apa itu Sarakiyin? Orang-orang timur. Oh, orang-orang. Dari kata syarak. Dari kata syarak kemudian menjadi jamak Sarakiyin. Kalau pendapat ini diterima, ya, saya mengatakan kalau pendapat ini diterima, berarti Sarakiyin berasal dari kata syarak, artinya timur. Kalau disebut Sarakiyin berarti orang-orang timur. Dan itu memang asli bahasa Arab. Itu lebih tervalidasi sebetulnya kalau dari kajian bahasa Arab. Tapi kalau Sarakeni diambil dari kata sarrokun tidak tervalidasi. Iya, katanya itu orang. Katanya, tapi tidak tervalidasi. Iya. Kalau teori yang ketiga menyebutkan Sarakeni berasal dari kata Sarakenos, ya, Sarakenos, kemudian versi bahasa Arabnya menjadi Sarakiniyin.
Dan itu tertulis dalam dokumen apa? Dokumen yang ditulis oleh seorang uskup yang namanya Al-Qadis Epifanius Uskup Kabres. Jadi ini tulisannya Arab, tapi ini namanya bukan nama Arab, Pak Edi. Namanya adalah Epifanius. Epifanius itu kalau bahasa kita Epifanius. Ini Epifanius. Judulnya Banarion. Kalau versi bahasa Yunaninya Panarion. Dan ini diterbitkan oleh penerbit Kristen, Pak Edi. Juz al-awwal. Juz yang pertama. Perhatikan di sini. Ada pimpinan besar dari gereja Ortodok Koptik. Namanya siapa? Qidasah al-Baba Tawadrus Athani. Ini kan? Qidasah al-Baba Tawadrus Athani. Ini orang Arab, tapi bukan Muslim. Iya. Tapi orang Arab Kristen. Ya kan? Al-Baba al-Iskandariyah wa Batrik al-Karaza al-Markusiyah. Jadi dia pemimpin tertinggi dari gereja Ortodok Koptik yang bertahta di Iskandaria. Di mana itu? Di Mesir. Pada halaman yang ke-50, ya, halaman ke-50, pada topik yang judulnya Al-Yahudiyah, mengenai orang-orang Yahudi, beliau menyebutkan satu kalimat penting di sini. Ada kata-kata begini. Wa ibn Jariyah kama qultu ismuhu Ismail aidan wa aqam fil bariyah. Maksudnya, dan putra dari sang hamba, maksudnya Hajar, ya. Kama qultu ismuhu Ismail aidan. Sebagaimana yang telah saya katakan namanya adalah Ismail. Kemudian di sini ada penegasan di mana beliau tinggal. Tusamma Faran fil bariyah. Kota itu disebut dengan nama Faran fil bariyah, di padang gurun. Wa kana ladahi 12 tiflan. Jadi dia punya anak 12 orang. Dan mereka ini mereka ini disebut apa? Al-Hajariyin au Ismailiyin. Maksudnya Hajariyin. Kalau bahasa Yunaninya disebut Hagarenos. Kemudian disebut au Ismailiyin, atau disebut Kaum Ismailitikon, atau kaum Ismail. Dan juga disebut ini al-yaum ismun Sarakiniyin. Ini kalau bahasa Yunaninya Sarakenos. Yang dalam bahasa Latin menjadi Sarakeni. Jadi ini pendapat yang ketiga. Oke. Saya tidak menjelaskan perdebatan di antara tiga pendapat itu. Seandainya salah satu pendapat itu kita terima, bahwa istilah Sarakeni berasal dari kata Sarakiyin, berarti dari kata Syarak, orang-orang timur. Nah, dari kata ini kemudian muncul nama yang sangat-sangat berbau Semitik, berbau Timur Tengah. Ya, ini nama apa? Sarkil. Dari kata Syark dan Il. Jadi Sarkil itu bukan bahasa Jawa sebetulnya. Oh iya, dari Arab. Tapi dari bahasa Arab. Sama seperti Sarakiyin. Sark artinya timur, dan Il, Tuhan yang bertahta di kawasan timur, atau Tuhannya orang-orang timur. Dan kita tahu kenapa ya kok namanya disebut Sarkil. Karena ini menunjukkan pada masa depan. Ternyata keturunannya menyebar sampai ke kawasan timur. Dan dalam bahasa Ibrani, timur itu diterjemahkan dalam versi Ibrani ya, Kedema. Saya tidak tahu apakah orang-orang Jawa ini keturunan Ismail dari Kedema. Kan tadi dijelaskan. Coba tolong dicek kembali. Anak-anak Ismail itu. Dari satu kitab Kejadian ya, dari kitab Kejadian. Ada namanya yang disebut Nebayot. Ini Kedema. Ya kan? Ada Kedar, ada Adbiel, ada Mibsam, ada Mishma, ada Duma, ada Masa. Ada Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedema. Ya. Anak yang ke-12 disebut Kedema. Oke? Kedema, Kedem, Benai Kedem, itu artinya orang-orang timur.
Oh. Jadi Kedema itu arti harfiahnya timur. Kenapa? Nabi Ismail memberi nama salah satu anaknya dengan nama Kedema, yang bermakna timur. Kita tahu, kalau dalam prinsip tradisi Timur Tengah, nama itu menunjukkan masa depan. Nama itu menunjukkan peristiwa, apa yang terjadi. Bahkan Sama dibuat nama kota juga. Iya, nama kota juga begitu. Kenapa namanya disebut Babel? Karena ada peristiwanya. Kenapa nama kota disebut Ur Kasdim, disebut Ur? Karena ada peristiwa. Ibrahim dibakar di kota itu, maka disebut Ur. Api ya. Api. Jadi semua itu pasti ada makna. Termasuk istilah Kedema. Artinya timur. Keturunan Kedema disebut Bnei Kedem. Anak-anak orang timur. Apakah mungkin bahwa Sarkil yang bermakna timur itu keturunan dari Kedema? Saya tidak berani memastikan. Soalnya dokumennya belum Dokumennya belum ditemukan. Belum dikaji secara mendalam. Ini saya melempar bola kepada para netizen untuk mengkaji bersama. Apa yang tertulis dalam dokumen Jawa itu bukan hasil kreasi karangan bebas. Karangan dari Ronggo Warsito. Tapi merupakan validasi dari dokumen-dokumen yang awal. Jadi ini Bapak apa ini? Romo Ronggo Warsito ini ya. Disebut pujangga. Pujangga penutup dari kesusastraan Jawa. Itu kalau istilah Jawa itu punya pemikiran yang tajam ya. Itulah sebabnya apa yang ditulis dalam serat Kolotido ya, zaman Edan, itu semua tertulis dalam dan terbukti ya. Buku beliau. Dan terkenal sekali ramalan dari Ronggo Warsito banyak yang terbukti. Itu bukan disebut ramalan, Pak Edi. Saya kurang sepakat dengan istilah itu ramalan, karena sudah masuk kategori istilah yang negatif. Oh iya. Saya lebih tepat menyebutnya prediksi. Prediksi. Betul. Kalaupun disebut ramalan sebetulnya tidak ada masalah, asal itu dimaknai positif. Kalau dikatakan peramal, istilah peramal itu kan negatif. Tapi kalau disebut prediksi itu saya kira lebih netral. Seperti dukun. Nah, itulah sebabnya. Padahal kalau dalam bahasa Arab, kahin itu artinya negatif atau positif? Itu sama dengan istilah kohen dalam bahasa Ibrani. Kohen, iya. Kohen itu positif. Sebagaimana istilah kahin seharusnya. Tapi ternyata kalau dalam bahasa kita diterjemahkan dukun, kan jadi negatif. Jadi luar biasa ini tulisan dari Ronggo Warsito, dan Ustadz Tali punya kitabnya ini dan sudah kita baca bersama-sama. Sudah terjawab ya, ternyata Prabu Sarkil itu bukan dari bahasa Jawa, tetapi dari bahasa Arab yang dijawakan ya. Mengalami proses penjawaan. Mengalami proses penjawaan yang berasal dari bahasa Arab yaitu Sark ya. Sark dan Il itu adalah Tuhan, kepanjangan dari ilah, ilahi atau Elohim kalau bahasa Ibrani ya. Berarti kesimpulannya orang-orang Jawa pada awalnya itu monoteis, bertauhid. Tauhid. Jadi kalau tokoh besarnya sudah teridentifikasi. Kalau ada tuduhan orang-orang Jawa dulu itu animisme, dinamisme, menyembah tanaman, menyembah kuburan, menyembah batu ya. Menyembah pohon. Itu merendahkan orang Jawa itu. Ya, mereka mengatakan orang Jawa itu menyembah pohon. Soalnya ini kitabnya sangat tua sekali dan sudah dibuktikan bahwa orang Jawa dulu sudah tauhid ya. Bahkan ini pra-Islam ya. Pra-Islam. Jadi mungkin itu ajaran dari Bapak Ismail ya. Pak leluhur kita. Berarti karena leluhur Nabi Ismail menurunkan anaknya ini tadi dari Ketma yang dari timur, kemudian Ketma ini mungkin dari anak keturunan Ketma ini akhirnya ada yang menjadi penyebar Islam, penyebar risalah kenabian Ismail di Pulau Jawa dari Prabu Sarkil, karena Islam belum ada ini. Kalau secara nama Islam memang belum ada, tapi substansi Islam, ajaran tauhid memang diwarisi dari leluhurnya. Iya. Itulah sebabnya dalam tradisi Jawa mengenal tauhid tingkat tinggi. Persis seperti yang termaktub dalam Quran. Apa itu? Kalau dalam bahasa Quran, Tuhan itu dekat dengan kita min hablil warid, hingga lebih dekat daripada urat leher kita. Iya. Itu bahasa khas Quran. Tapi tradisi Jawa mengenal hal yang sama. Apa itu? Sang Hyang Kawekas iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wewangenan.
manunggaling kawula lan Gusti. Oh, bukan. Tadi saya mengatakan Sang Hyang Kawekas iku cedak tanpa senggolan. Tuhan yang maha berkuasa itu cedak tanpa senggolan, dekat dengan kita tapi tidak saling bersentuhan. Oh, berarti di antara gini ya. Ya, itu bahasa filosofis. Iya, iya. Persis seperti Quran. Min hablil warid. Apa itu? Tuhan itu dekat dengan urat leher. Apakah dimaknai Tuhan ada di sini? Kan tidak begitu. Iya, iya. Ini bahasa filosofis. Itu bahasa tingkat tinggi. Itu seperti ilmu lembu sekilan. Jadi bahasa orang Jawa itu, bahasanya itu Tinggi ya? makomnya tinggi. Bukan kelas ecek-ecek. Iya, iya. Itulah sebabnya bahasanya persis seperti yang termaktub dalam Quran. Menyebutkan apa? Sang Hyang Kawekas iku cedak tanpa senggolan, dekat dengan kita tapi tidak saling bersentuhan. Iya. Ya, ini bahasa filosofis. Kemudian adoh tanpa wangenan, jauh dengan kita tapi tidak bisa diangan-angan. Jauh. Ayo, tapi bagaimana tidak cara kangen. menjelaskan? Kangen nanti itu. Itu ada yang kangen soalnya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, menarik ini ya. Dan selalu saya katakan, selalu ada yang baru. Jadi sudah terjawab sekarang siapa Prabu Sarkil itu. Soalnya beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas itu ada Prabu Sarkil. Kemudian mempunyai anak Aji Soko. Kemudian apa itu anak-anaknya nanti menjadi orang-orang suku Jawa. Itu berdasarkan kitab Citab Soro kemarin ya. Dan juga kitab dari Miladun Niren. Dan kitab-kitab itu kemarin sudah kita uraikan panjang lebar. Jadi untuk Anda yang ketinggalan bisa cek video-video kami di belakang. Anda bisa tonton mulai awal kisah ini supaya tidak terpotong-potong. Kalau langsung nonton yang sekarang mungkin bingung, ada urutan-urutannya ya. Baik, saudara-saudariku sekalian, jika kajian ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungannya. Tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan bahwasannya kami dari Yayasan Pembina Tauhid, Pembina Mu'alaf atau Tauhid, kita selalu membuka diri ya, terutama untuk Anda-Anda yang mau bersahadat. Lokasi yayasan kami ada di Surabaya. Anda bisa hubungi, ini ada telepon 24 jam, Anda bisa hubungi kami. Silakan jika ada yang mau bersahadat atau ingin berkonsultasi masalah kristologi, mungkin anak Anda, orang tua Anda atau saudara Anda yang dalam masalah pemurtadan ingin lompat keluar dari agama Islam masuk ke agama sebelah. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bantuan pendampingan bisa menghubungi kami, ada nomor ini ya. Kami siap 24 jam untuk dihubungi dan kami siap membantu keluhan-keluhan Anda, termasuk untuk saudara-saudara yang ingin bersahadat. Yayasan kami saat ini sudah berkembang, sudah tersebar hampir di wilayah seluruh Indonesia juga ada. Jadi untuk yang di luar-luar pulau silakan hubungi kami, nanti kami arahkan ke Yayasan Pembina Mu'alaf cabang-cabang di sana. Untuk itu Anda yang ingin berdonasi silakan Anda bisa scan ini ya, barcode. Jadi Anda bisa sumbang berapapun juga. Dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbangkan dananya kepada yayasan kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada closing, Ustadz? Baik, saya hanya mengatakan kepada pemirsa sekaligus para pengkaji ilmu supaya meneliti ini dalam konteks kajian yang lebih komprehensif. Saya hanya melempar bola saja. Silakan diteliti lebih cermat, apalagi sekarang kajian tradisi Jawa itu sangat begitu dahsyat. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Dan saya ingin tekankan juga apa yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito itu sebetulnya ada link dengan dokumen-dokumen Arab itu sendiri. Kalau kita baca karya tulisan Ibnu Athir, beliau menulis kitab Al-Kamil fit Tarikh, dan beliau itu menjadi rujukan untuk kajian sejarah. Ternyata beliau menyebutkan bahwa Ashabul Jawiyin, orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa, orang-orang Bani Jawi, itu keturunan Ibrahim. Itu sudah disebutkan dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh, karya atau tulisan dari Ibnu Athir.
Sedangkan Ronggo Warsito lebih menegaskan secara jelas bahwa keturunan Ibrahim melalui siapa? Ismail. Melalui Ismail. Ya, ya. Dan itu lebih tegas lagi. Keturunan Ismail dari siapa? Dari Prabu yang disebut dengan nama Prabu Sarkil. Jadi ini semacam mata rantai yang menghubungkan dari berbagai dokumen, baik tradisi Arab maupun tradisi Islam itu sendiri dalam konteks Jawa. Saya kira demikian Pak Edia. Terima kasih Ustaz. Demikian saudara-saudara sekalian, kajian pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, selalu ada yang baru ya. Jadi selalu ada yang baru, tongkrongi channel ini untuk menambah wawasan yang biasa, dan kajian semacam ini tidak Anda temukan dimanapun ya. Saya jamin ini belum ada yang bahas-bahas masalah ini, hanya di sini. Anda silakan standby di malam Jumat yang akan datang. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.